Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahanatul Jannah, mahasiswi jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum pelabuhan. Jadi pelabuhan itu adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, kemudian bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda transportasi. Nah, jadi pelabuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan memudahkan kita dalam segala hal, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi inilah gambaran atau potret pelabuhan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat pelabuhan. Jadi pelabuhan itu ada banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 4 manfaat pelabuhan. Yang pertama itu melayani kebutuhan ekspor impor. Jadi setiap negara yang melakukan ekspor dan impor pastinya akan berkaitan langsung dengan kebijakan pemesaran barang internasional, dan salah satunya jalur yang sangat mudah adalah jalur laut. Dalam hal ini, pelabuhan sangat berperan dalam melayani kebutuhan ekspor maupun impor barang dari satu negara ke negara yang lain atau dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Kemudian yang kedua, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Seperti pepatah yang mengatakan, laut bukanlah pembatas melainkan penghubung. Jadi di sini fungsi laut sebagai pemersatu antar pulau melalui kapal. Sementara itu, pelabuhan merupakan salah satu alatnya. Di Indonesia sendiri jenis pelabuhan seperti ini sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, menampung pangsa pasar internasional yang semakin besar. Jadi maraknya perdagangan internasional mendorong semakin berkembangnya produk di pasaran. Hal ini menjadikan pelabuhan sebagai tempat yang digunakan untuk menampung barang yang masuk dan yang akan keluar nantinya, atau barang yang transit. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi bagi daerah sekitar pelabuhan yang perekonomiannya itu kurang maju, tempat ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk memperbaiki perekonomian di daerah tersebut. Dalam hal ini, pelabuhan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian jenis-jenis pelabuhan. Nah, di sini ada banyak jenis pelabuhan. Yang pertama itu jenis pelabuhan berdasarkan penggunanya, yakni keduanya adalah pelabuhan yang membuka perdagangan luar negeri dan tidak. Kemudian yang kedua, jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaranya. Ini terdiri dari 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Kemudian yang ketiga, pelabuhan berdasarkan fungsi dan penggunanya. Nah, di sini terbagi atas 3, yaitu pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, dan militer. Nah, kita masuk ke fasilitas di pelabuhan. Jadi, di pelabuhan itu memiliki beberapa fasilitas. Nah, yang pertama itu alur pelayaran. Jadi, alur pelayaran ini sendiri berfungsi sebagai area lintasan kapal yang akan masuk dan keluar dari kolam pelabuhan. Kemudian, apa sih sebenarnya itu kolam pelabuhan? Nah, jadi kolam pelabuhan itu adalah tempat di mana kapal itu berlabuh dalam keadaan yang aman. Nah, kemudian penahan gelombang. Nah, penahan gelombang ini berfungsi untuk melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang air laut. Pada umumnya bertipe miring, tegak, atau campuran. Kemudian yang terakhir yaitu pelampung tambang. Nah, pelampung tambang ini berfungsi untuk mengikat kapal pada saat berlabuh agar tidak terjadi pergeseran yang disebabkan oleh angin atau gelombang. Nah, kemudian fasilitas penunjang pelabuhan.
Jadi selain fasilitas pokok, ada juga yang namanya fasilitas penunjang. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dermaga. Nah, dermaga ini merupakan bangunan pelabuhan yang berfungsi untuk merapat atau menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang. Kemudian yang kedua itu ada gudang. Nah, gudang ini merupakan bangunan di pelabuhan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau barang-barang yang nantinya akan dimuat ke kapal. Kemudian yang ketiga ada jalan. Jadi jalan ini merupakan suatu lintasan yang dilalui kendaraan ataupun pejalan kaki yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian terminal. Jadi terminal ini merupakan suatu tempat yang menampung kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Pada terminal biasanya terdapat kegiatan naik turun penumpang atau bongkar muat barang. Kemudian yang terakhir, lapangan penumpukan. Jadi lapangan penumpukan ini merupakan tempat yang luas dan terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat setelah dibongkar dari kapal. Nah, itulah penjelasan yang sempat saya berikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses atau tahap belajar. Jadi itulah yang pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.